Kalian tahu gak sih bahwa pemikiran manajemen itu berkembang dari waktu ke waktu? Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar The Evolution of Management Thinking agar kita semua dapat mengetahui bagaimana konsep manajemen itu terbentuk dari masa ke masa. Classical Perspective. Classical Perspective merupakan studi manajemen modern yang berkembang pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 seiring dengan adanya revolusi industri. Yaitu pada masa ketika terjadi perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan berproduksi. Perkembangan industri yang sangat cepat membuat organisasi menghadapi tantangan baru, seperti dalam mengatur tenaga kerja, proses produksi, dan struktur pengendalian. Tentunya perusahaan membutuhkan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, dalam classical perspective terdapat 3 komponen utama. Yang pertama ada scientific management atau manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Pendekatan ini terlihat dalam studi Taylor di pabrik Bethlehem Steel pada tahun 1898 tentang proses bongkar muat besi dari gerbong biasa. Ia mengamati bahwa banyak pekerja melakukan tugas dengan cara yang berbeda, tanpa standar yang baku sehingga dinilai tidak efisien. Oleh karena itu, ia kemudian mengembangkan studi waktu dan gerak untuk mengukur secara rinci langkah-langkah kerja dan menentukan metode paling efisien. Setiap pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas kecil, diukur lalu distandarisasi menjadi satu cara terbaik untuk dilaksanakan sehingga dapat mempercepat proses kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua ada birokrasi atau pendekatan birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber. Beliau memandang bahwa organisasi perlu dijalankan secara impersonal yang artinya bersifat tidak pribadi. Artinya keputusan didasarkan pada aturan, prosedur, dan jabatan yang jelas. Weber menekankan pentingnya prosedur tertulis, pembagian tugas yang tegas, serta sistem rekrutmen dan pemerhatian berbasis kualitas. Tujuannya adalah menciptakan organisasi yang adil, konsisten, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir ada administrasi prinsip atau prinsip administrasi yang dikemukakan oleh Henry Feld. Dia menekankan pentingnya manajemen sebagai fungsi yang dapat dipelajari dan dilatih secara sistematis. Feld berpendapat bahwa manajemen memerlukan kerangka yang jelas dalam menjalankan organisasi. Ia merumuskan aktivitas utama manajemen yang meliputi planning atau perencanaan, kemudian ada organizing, pengorganisasian, lalu ada leading, pengarahan, coordinating, koordinasi, dan controlling, pengendalian. Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan organisasi secara menyeluruh, bukan hanya pada tingkat pekerjaan individu. Setelah membahas tentang classical perspective, ada materi kedua yang nggak kalah menarik nih, namanya adalah humanistic perspective. Humanistic Perspective. Yang dimana ini adalah suatu pendekatan manajemen yang menekankan pentingnya memahami perilaku, kebutuhan, dan juga sikap manusia di tempat kerja. Nah, perspektif ini melihat suatu karyawan bukan hanya sebagai alat produksi, tetapi sebagai individu yang juga memiliki potensi dan juga suatu kebutuhan sosial serta psikologis, dan yang dimana terdapat 3 bagian utama dalam beberapa pendekatan ini. Salah satunya yang pertama adalah Human Relation Movement. Pendekatan ini juga muncul dari Hawthorne Schweitzer yang menunjukkan bahwa produktivitas meningkat ketika suatu karyawan tersebut merasa diperhatikan dan juga dihargai tentunya. Nah, artinya faktor-faktor sosial ini dan juga hubungan kerja sangat mempengaruhi dari kinerja karyawan tersebut. Dan juga yang kedua adanya human resource perspective, yang dimana pendekatan ini tuh menekankan bahwa pekerjaan harus juga dirancang agar bermakna ataupun bermanfaat dan juga memungkinkan karyawan tersebut mengembangkan suatu potensinya. Nah, tokohnya ini seperti Maslow dengan suatu teori hierarki kebutuhan, dan juga McGregor salah satu contohnya dengan teori X dan juga teori Y. Nah, teori Y ini menyatakan bahwa manusia itu bisa bertanggung jawab dan juga kreatif nih jika diberi suatu kesempatan. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir ini adalah behavioral science approach atau pendekatan dalam bahasa Indonesia, yang dimana pendekatan ini itu seperti menggunakan psikologi dan juga sosiologi untuk memahami perilaku organisasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja. Nah, dari ketiga ini dari humanistic perspective mengubah cara pandang manajemen dari yang berfokus pada kontrol menjadi berfokus pada manusia itu sendiri sebagai aset utama, manusia sebagai aset utama dalam sebuah organisasi. System Thinking.
Tren manajemen setelah Perang Dunia Kedua, yakni sekitar tahun 1950-an sampai sekarang, menunjukkan kembalinya fokus pada sisi humanistik, seperti kerjasama tim, dinamika kelompok, dan juga keterlibatan karyawan yang menjadi aspek penting dalam manajemen. Dalam periode ini juga memunculkan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan perspektif humanistik. Yang pertama, yakni adalah system thinking. Sistem thinking atau pemikiran sistem melihat suatu organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung satu sama lainnya, atau disebut sebagai subsistem. Perubahan pada bagian satu akan berpengaruh pada bagian yang lainnya. Oleh karena itu, para manajer perlu mengetahui hubungan antar bagian dan melihat gambaran luasnya, tidak hanya berfokus pada salah satu aspeknya saja. Selain itu, sistem thinking juga menyoroti adanya hubungan sebab akibat terkait keputusan yang diambil oleh seorang manajer. Keputusan yang diambil oleh seorang manajer tentunya akan menimbulkan dampak yang berantai. Seperti contoh, keputusan untuk peningkatan iklan dengan menambah anggaran biaya pada iklan agar bisa promosi secara besar-besaran tentunya akan menimbulkan peningkatan penjualan dan juga profit perusahaan. Namun, di sisi lain, hal itu juga menimbulkan peningkatan persediaan barang, gudang, tenaga kerja, dan juga biaya operasional yang lainnya. Hal ini apabila tidak dipahami secara menyeluruh, keputusan yang awalnya terlihat baik akan menimbulkan masalah yang baru. Oleh karena itu, seorang manajer itu perlu mengetahui hubungan antar bagian dan juga dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambilnya, agar perusahaan bisa berjalan secara efektif dan juga berkelanjutan. Contingency view atau pandangan kontingensi adalah pandangan manajemen yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara yang terbaik untuk mengelola suatu organisasi. Keberhasilan suatu manajemen bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Pandangan ini muncul karena pendekatan sebelumnya mengalami keterbatasan. Dari pandangan klasik menyatakan bahwa suatu metode dapat digunakan untuk seluruh organisasi. Dari pandangan case view menilai bahwa setiap organisasi itu unik. Di sini, contingency view menggabungkan keduanya menjadi satu dan menekankan penyesuaian. Faktor seperti organisasi, lingkungan, teknologi, dan sumber daya manusia sangat mempengaruhi cara manajemen bekerja dengan efektif. Contoh nyata yang dapat kita lihat adalah perusahaan berbasis teknologi seperti Twitter itu menggunakan manufaktur yang fleksibel. Sedangkan perusahaan manufaktur seperti Toyota itu lebih menggunakan sistem yang lebih formal dan juga terstruktur. Nah, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa menjadi manajer yang baik, seorang manajer itu tidak hanya dapat berpacu pada aspek-aspek cara lama, tapi juga harus berinovasi terhadap cara-cara baru yang lebih adaptif sesuai perkembangan zaman. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan zaman itu dapat membawa diversifikasi kebutuhan dan juga mempengaruhi produktivitas karyawan. Hal ini disebut dengan sistem manajemen modern, di mana manajemen menggabungkan antara cara-cara lama dan cara-cara baru untuk menjadi sistem manajemen yang baik. Nah, dalam kasus ini contohnya terdapat perusahaan UPS dan perusahaan GM. Perusahaan UPS merupakan perusahaan yang berpacu pada sistem kerja efektif di mana kerja yang cepat, rapi, dan juga biaya yang hemat. Nah, ketika mereka berada di puncak, perusahaan itu sadar jika mereka ingin tetap laku di pasaran, mereka itu harus mengkombinasikan antara manajemen dengan cara-cara lama dan juga inovasi sesuai perkembangan zaman. Sebaliknya, perusahaan GM, mereka itu berpacu pada cara-cara lama dan menolak adanya perubahan. Alhasil, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan dan juga berpotensi untuk kebangkrutan. Sama halnya dengan manusia yang belajar dari masa lalu, seorang manajer tidak hanya mengandalkan cara lama, mereka terus mencari strategi pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Berikut merupakan tabel bagaimana manajemen tren yang paling populer digunakan. Penggunaan hal ini terutama ketika masa-masa sulit di mana manajer harus memiliki strategi untuk memangkas biaya operasional dan menyiapkan dana untuk melakukan investasi. Jadi tidak hanya fokus untuk bertahan, namun juga memikirkan masa depan. Selain itu, manajer juga mengalami atau menghadapi berbagai permasalahan kompleks lainnya, seperti tuntutan generasi muda terkait budaya kerja yang lebih fleksibel.
Oleh karenanya, sekarang manajemen berfokus pada dua hal. Yang pertama, managing the technology-driven workplace dan managing the people-driven workplace. Teknologi driven by workplace sendiri mengacu pada bagaimana kemampuan seorang manajer itu untuk mengelola tempat kerjanya based on teknologi. Jadi teknologi sendiri dapat bernilai ancaman dan juga bernilai peluang tergantung bagaimana suatu perusahaan itu memperlakukan dan menggunakan teknologinya. Yang pertama terdapat Big Data Analysis. Big Data Analysis ini merujuk pada kemampuan dan keterampilan seorang manajer untuk menggali dan mengidentifikasi data-data yang kompleks untuk ditemukan sebuah pola-pola tertentu atau informasi tertentu, di mana informasi dan pola-pola tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh manajer, seperti mengidentifikasi perilaku, kemudian preference, dan lain-lain. Kemudian yang kedua terdapat Supply Chain Management. Supply Chain Management ini mengacu pada bagaimana seorang manajer itu dapat mengelola rantai pasokan menggunakan teknologi, mulai dari memperoleh bahan baku hingga mendistribusikan barang ke konsumen akhir. Nah, contoh teknologi yang digunakan perusahaan itu misalnya barcode, GPS, kemudian tracker, dan lain sebagainya. Adanya teknologi ini memudahkan perusahaan untuk memantau dan mengetahui stok barang dan juga mengetahui di mana barang tersebut ada dan berada. Nah, jadi perusahaan tidak perlu menggunakan alur dan melibatkan pihak-pihak yang memungkinkan untuk memperbesar biaya atau cost. Jadi perusahaan hanya perlu menggunakan teknologi karena dengan adanya teknologi. Namun, di sisi lain, salah satu resikonya yakni kurangnya keamanan karena semua terkoneksi secara digital. Karena jika satu sistem lemah, seluruh rantai dapat terpengaruh. Selain itu, serangan hacker juga dapat berpotensi terhadap bocornya data perusahaan. Bagaimana jika kita masuk ke dalam sebuah kantor tanpa adanya perintah langsung dari atasan, tanpa adanya struktur hierarki yang kaku, dan setiap orang bertanggung jawab pada tim serta tujuan bersama? Hal tersebut terjawab pada Managing the People-Driven Workplace, di mana saat ini organisasi mengalami perubahan besar, tidak hanya terkait teknologi, tapi juga perubahan kebutuhan manusia akan budaya kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Terdapat dua respon untuk menghadapi hal tersebut. Yang pertama yaitu bossless workplace, di mana karyawan bekerja lebih mandiri, mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab pada tim serta pelanggan. Contohnya yaitu pada perusahaan Morningstar yang tidak ada atasan tetap, tidak ada jabatan formal, serta karyawan bertanggung jawab pada diri mereka sendiri, tim, dan juga pelanggan. Hal tersebut membuat karyawan lebih inisiatif dan juga fleksibel. Hal yang sama juga diterapkan oleh perusahaan Valve, di mana karyawan bebas memilih proyek yang ingin mereka kerjakan. Kedua, ada employee engagement, di mana karyawan tidak hanya bekerja, tapi terlibat secara emosional, puas dengan keadaan, dan juga berkomitmen pada tujuan organisasi. Hal tersebut karena generasi milenial dan generasi Z menginginkan budaya kerja yang menantang, kolaboratif, serta memberikan ruang terbuka untuk berinovasi. Salah satu contoh perusahaannya yaitu Google, yang memiliki program pengembangan karir serta feedback terbuka, sehingga karyawan lebih merasa dihargai dan termotivasi untuk berinovasi. Lalu ada juga perusahaan Telkom Indonesia yang memiliki program Employee Engagement Survey, serta perusahaan Gojek yang memberikan ruang terbuka bagi karyawannya untuk menyampaikan ide dan juga berinovasi. Jadi, untuk mengelola organisasi saat ini tidak hanya terkait struktur dan strategi, tetapi bagaimana memberdayakan manusia atau karyawan untuk terlibat aktif dalam pertumbuhan organisasi. Kita masuk di bagian case, konflik pendekatan top-down dalam budaya organisasi. Kasus ini menggambarkan bagaimana manajemen puncak Freelance Pharmaceuticals berupaya memperbaiki kesalahan manajerial pasca skandal dengan menetapkan nilai inti dan kompetensi kepemimpinan secara top-down. Secara tujuan, langkah ini sebenarnya rasional, karena organisasi memang membutuhkan standar perilaku yang jelas untuk mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Namun, permasalahan muncul pada cara implementasinya. Manajer menengah seperti Victoria dan Gary merasa kebijakan tersebut terlalu teoritis, membatasi fleksibilitas mereka, dan yang paling
paling parah tidak melibatkan mereka dalam proses perubahan. Akibatnya, muncul sikap defensif dan resistensi. Ini menyoroti bahwa perubahan budaya tidak cukup hanya melalui dokumen dan pelatihan formal, tetapi juga membutuhkan partisipasi, komunikasi dua arah, dan keterlibatan aktif agar nilai yang ditetapkan benar-benar diinternalisasi dan dijalankan secara efektif. Kita masuk di bagian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah KONI berada di jalur yang benar? Secara prinsip, memang iya. Setelah terjadi skandal, organisasi memang perlu memperjelas standar perilaku dan nilai inti untuk menciptakan akuntabilitas dan konsistensi. Namun, pendekatan yang terlalu top-down tanpa melibatkan manajemen lini berisiko menimbulkan resistensi dan hanya menghasilkan kepatuhan formal, bukan komitmen yang serius. Pertanyaan kedua, apakah budaya partisipatif bisa dibangun hanya lewat pernyataan, nilai, dan pelatihan? Tidak cukup. Budaya tidak terbentuk dari dokumen saja, tetapi dari praktik nyata, dialog terbuka, dan keteladanan manajemen puncak. Tanpa keterlibatan aktif, nilai hanya menjadi aturan administratif. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Victoria dan Gary defensif? Karena mereka merasa kompetensinya dipertanyakan dan tidak dilibatkan dalam proses perubahan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif, transparan, dan kolaboratif akan lebih efektif agar perubahan benar-benar diterima berkelanjutan.